Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 1 pembelajaran 3 tentang sistem tanam paksa. Untuk itu, adik-adik cermati video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Sistem tanam paksa. Pengaruh kolonialisme bangsa asing, terutama bangsa Belanda, telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 sampai abad ke-20, yang membawa banyak pengaruh dalam perubahan dan pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia, yang awalnya lebih ditentukan oleh kriteria pemilikan tanah pertanian dan kedudukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, stratifikasi sosial pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang terjadi dalam masyarakat Indonesia berubah berdasarkan diskriminasi rasial, sehingga terbentuklah 3 lapisan sosial yang tercantum di dalam Regering pada tahun 1854. Menjelang akhir abad ke-18, VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak. Selain itu, kas negara Belanda kekosongan akibat perang. Akibat peristiwa tersebut, Johannes van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Adapun tujuan tanam paksa untuk memperoleh pendapatan dan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanamannya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, tarum atau nila, teh, kayu manis, dan juga kapas. Dalam sistem tanam paksa, ada beberapa ketentuan, yaitu seperti yang pertama, para petani yang memiliki tanah untuk dapat menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang telah ditentukan. Yang kedua, hasil dari tanaman perdagangan tersebut wajib diserahkan pada pemerintahan Belanda. Yang ketiga, kegagalan panen wajib menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Yang keempat, bagi mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam 1 tahunnya di perkebunan milik pemerintah dan sebagainya. Dalam pelaksanaan peraturan sistem tanam paksa ini, kerap kali terjadi penyimpangan seperti yang pertama, sawah dan ladang rakyat terbengkalai karena terpusat pada tanaman wajib. Yang kedua, rakyat yang tidak mempunyai tanah harus melebihi waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, luas lahan untuk tanaman wajib melebihi 1/5 lahan garapan. Yang keempat, lahan yang disediakan untuk penanaman masih wajib untuk tetap dikenakan pajak. Yang kelima, kelebihan hasil panen dan pajak sudah dibayar tidak dikembalikan. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib tanggung jawab petani. Dengan adanya tanam paksa ini, sangat membuat rakyat Indonesia menderita, diantaranya menyebabkan kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Setelah melalui sistem tanam paksa yang sangat panjang, akhirnya ekonomi bangsa Belanda menjadi stabil dan sangat maju. Namun, kehidupan bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam bertambah menderita. Sistem tanam paksa yang telah memberikan kejayaan bagi bangsa Belanda resmi dihapuskan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga
adik-adik dapat memahami materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 3 tentang sistem tanam paksa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.